Perkenalkan, nama saya Clarissa Trivena Menampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan. Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat tentang penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus yang akut dan ditandai dengan panas mendadak selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, disertai dengan infeksi pendarahan seperti muntah darah, kesadaran menurun, dan shock. Penyakit demam berdarah ialah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Satu penyebab DBD. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, kapiler, dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan pendarahan. Faktor yang berperan dalam penularan penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. 2. Ciri-ciri nyamuk DBD. 1. Hidup di dalam ruang, tempat, genangan air, dan kumuh. 2. Sulit untuk ditangkap karena mereka bergerak sangat cepat, melesat maju mundur. 3. Mereka menggigit pada pagi dan siang hari. 4. Bersembunyi di bawah perabot dan sering menggigit orang di sekitar kaki atau pergelangan kaki. 5. Gigitan relatif tidak sakit sehingga orang mungkin tidak melihat mereka sedang digigit. Nyamuk demam berdarah dewasa lebih memilih untuk beristirahat di daerah gelap. Tempat beristirahat favorit berada di bawah tempat tidur, meja dan kursi, di lemari pakaian atau lemari di tumpukan cucian kotor dan sepatu. Nyamuk demam berdarah lebih suka menggigit manusia pada siang hari. Nyamuk demam berdarah terkadang dijuluki kecoa nyamuk karena benar-benar dijinakkan dan lebih memilih untuk tinggal di sekitar rumah penduduk. Kedua, gejala DBD. Gejala demam berdarah sebagai berikut. 1. Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari. 2. Pada pemeriksaan tampak adanya jentik. 3. Adanya bentuk pendarahan di kelopak mata bagian dalam, mimisan, buang air besar dengan kotoran berupa lendir bercampur darah, dan lain-lainnya. 4. Terjadi pembesaran hati. 5. Tekanan darah menurun sehingga menyebabkan shock. 6. Pada pemeriksaan laboratorium terjadi penurunan trombosit dan terjadi peningkatan nilai hematokrit di atas 20% dari nilai normal. 7. Timbulnya beberapa gejala klinik yang menyertai seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan, sakit perut dan menggigil, kejang, dan sakit kepala. 8. Mengalami perubahan pada bidang atau mimisan dan gusi. 9. Demam yang dirasakan penderita menyebabkan keluhan pegal atau sakit pada persendian. 10. Munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah. 3. Pencegahan DBD. Tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit demam berdarah. Pencegahan utama dalam demam berdarah terletak pada penghapusan dan mengurangi vektor nyamuk demam berdarah. Inisiatif untuk menghapus kolam-kolam air yang tidak bergenang, misalnya di pot bunga, telah terbukti berguna untuk mengontrol penyakit yang disebabkan nyamuk, menguras bak mandi setiap seminggu sekali, dan membuang hal-hal yang dapat mengakibatkan sarang nyamuk demam berdarah. Demam berdarah biasanya merupakan penyakit yang hanya perawatan suportif jika tepat sasaran. Untuk pengobatan demam berdarah,
untuk beberapa jenis dan seperti aspirin, obat anti-inflamateri, dan kortikosteroid harus dihindari sebagai antisipasi pengobatan demam berdarah. Pasien demam berdarah diketahui dan dicurigai harus memiliki jumlah trombosit dan hematokrit diukur setiap hari dan hari ketiga penyakit sampai 1-2 hari setelah penurunan suhu badan normal. Pasien dengan tingkat hematokrit yang meningkat dan jumlah trombosit menurun harus memiliki penggantian defisit volume intravaskular. Untuk pengobatan demam berdarah lebih lanjut, pasien yang memiliki tanda-tanda dehidrasi seperti kartikadia kapiler terisi semakin lama dengan dingin atau kulit berbintik-bintik, status mental berubah, penurunan output urin, kenaikan tingkat hematokrit, tekanan sudah menyempit atau hipotensi memerlukan cairan infus. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.